Jane Hackman, istrinya, dan bahkan anjingnya ditemukan tewas. Namun apa yang tertangkap dalam rekaman CCTV ini setelah kematian mereka adalah apa yang benar-benar mengganggu. Dan inilah bagian yang paling gila, FBI tidak ingin Anda melihatnya. Dalam video ini kami akan menguraikan setiap detail yang menakutkan, mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, dan mengungkap mengapa rekaman ini dirahasiakan. Tonton terus, karena apa yang akan Anda lihat akan membuat Anda tercengang. Rekaman viral. Jane Hackman dan istrinya mungkin telah tiada, tapi munculnya misteri baru justru semakin menambah kesedihan dari tragedi ini. Sebuah rekaman CCTV yang viral diduga merekam salah satu anjing mereka yang diduga ikut tewas bersama mereka, memicu lebih banyak lagi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di hari-hari terakhir mereka. Anjing tersebut, Zina, ditemukan tak bernyawa hanya berjarak 10 hingga 15 kaki dari tubuh Betsy Arakawa. Sebuah penemuan memilukan yang membuat kisah yang sudah sangat memilukan ini menjadi lebih buruk. Nekropsi kemudian mengkonfirmasi apa yang dikhawatirkan banyak orang. Zina kemungkinan besar mati karena kelaparan dan dehidrasi. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pembusukan yang parah, bahkan mumifikasi parsial, yang berarti dia telah meninggal selama beberapa waktu sebelum ditemukan. Tanpa adanya bukti trauma, keracunan, atau infeksi, tampaknya ia hanya terperangkap, dibiarkan tanpa makanan atau air, dan menemui akhir yang tragis. Namun sebelum publik mengetahui nasib Zina, penemuan mayat Jane dan Betsy telah membuat heboh dunia maya. Semuanya berawal dari satu panggilan 911 yang panik. Jesse Kessler, seorang kontraktor lama dan teman dekat pasangan itu, mulai khawatir. Dia terbiasa mendengar kabar dari Betsy setiap beberapa hari sekali, namun tiba-tiba lebih dari 2 minggu berlalu tanpa ada kabar. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan, tidak ada kabar. Ada sesuatu yang tidak beres. Tanggal 26 Februari 2005, Jesse memutuskan untuk memeriksa mereka. Ketika dia tiba di rumah mereka di Santa Fe, tempat itu sangat sepi, pintu-pintu terkunci, dan tidak ada yang menjawab ketika dia mengetuk. Melihat melalui jendela, dia melihat Betsy terbaring tak bergerak di lantai. Perutnya terasa sakit. Dengan panik, dia menelepon 911. Suaranya bergetar ketika dia mengatakan kepada petugas operator bahwa dia telah menemukan setidaknya 1 orang yang tidak merespons di dalam tetapi tidak bisa masuk. Petugas operator berusaha membuatnya tetap tenang, menanyakan apakah dia bisa memastikan apakah Betsy masih bernapas. Jesse mengakui bahwa dia tidak tahu. Betsy tidak bergerak dan tidak ada tanda-tanda dari jin. Ketika ditanya sudah berapa lama sejak terakhir kali ia mendengar kabar dari mereka, Jesse ragu-ragu sebelum menjawab. Sudah lebih dari 2 minggu, jauh lebih lama dari biasanya. Suaranya bergetar saat dia mengakui bahwa mungkin dia seharusnya datang lebih cepat. Petugas operator meyakinkannya bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Beberapa menit kemudian, siren membelah kesunyian kompleks hunian yang terjaga keamanannya. Petugas pertama tiba dan memaksa masuk ke dalam. Apa yang mereka temukan membenarkan ketakutan terburuk Jesse. Betsy berada di kamar mandi, tidak bernyawa, menunjukkan tanda-tanda yang jelas bahwa dia telah meninggal selama berhari-hari. Di bagian lain dari rumah itu, Jin ditemukan masih berpakaian lengkap, seolah-olah dia pingsan tanpa peringatan, tidak dapat meminta bantuan. Para penyelidik tidak menemukan tanda-tanda kejahatan, namun misteri seputar hari-hari terakhir mereka semakin mendalam. Bagaimana bisa 2 orang dan anjing mereka tidak ditemukan begitu lama? Ketika berita kematian mereka menyebar, pengungkapan lain muncul. Departemen Sheriff mengonfirmasi bahwa para deputi telah merekam rekaman body cam saat tiba di tempat kejadian dan berencana untuk merilis sebagian dari rekaman tersebut. Pengumuman tersebut memicu tanggapan langsung dari perkebunan Hackman. Seorang perwakilan dari Jin dan Betsy dengan cepat mengajukan permintaan untuk memblokir perilisan semua foto, video, dan rekaman kamera tubuh yang terkait dengan kasus tersebut. Tim hukum mereka berargumen bahwa mempublikasikan materi sensitif seperti itu akan menjadi pelanggaran berat terhadap privasi. Mereka berpendapat bahwa hal ini tidak hanya akan merusak nama baik keluarga Hackman, tapi juga bisa menjadi preseden berbahaya dalam penanganan kasus serupa di masa depan. Inti dari argumen mereka adalah sebuah pertanyaan mendasar. Apakah hak publik untuk mengetahui lebih besar daripada hak individu untuk mendapatkan privasi, bahkan setelah kematian? Pihak keluarga bersikeras bahwa pasangan tersebut telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menjaga kehidupan pribadi mereka dengan hati-hati, dan pilihan itu harus dihormati. Bagi mereka, perilisan rekaman tersebut tidak memiliki kepentingan publik yang nyata. Dalam pandangan mereka, itu tidak lebih dari keingintahuan yang tidak wajar dengan mengorbankan martabat. Tim pengacara juga menyuarakan keprihatinan mereka tentang dampak emosional terhadap orang-orang yang dicintai oleh pasangan tersebut. Perilisan foto-foto atau rekaman grafis hanya akan memperdalam kesedihan Jin dan Betsy yang sedang berduka, menambah rasa sakit yang tidak perlu pada situasi yang sudah tragis. Seiring dengan terungkapnya kasus ini, perdebatan mengenai
mengenai hak privasi dan perlakuan terhadap kematian selebriti terus berlanjut. Beberapa orang berpendapat bahwa figur publik karena ketenaran mereka pasti mengorbankan beberapa tingkat privasi. Yang lain percaya bahwa bahkan dalam kematian, batas-batas pribadi harus dihormati, terutama ketika menyangkut momen-momen yang sangat pribadi. Hasil dari kasus ini dapat berdampak jangka panjang. Keputusan yang mendukung pihak estate dapat memperkuat pentingnya melindungi martabat figur publik, menetapkan standar yang memprioritaskan privasi di atas keingintahuan publik. Di sisi lain, keputusan yang menentang mereka dapat membuka pintu untuk merilis materi sensitif dalam kasus-kasus terkenal di masa depan, sehingga semakin sulit bagi para selebriti untuk mempertahankan kontrol atas kehidupan pribadi mereka bahkan setelah mereka tiada. Namun di luar pertarungan hukum, ada misteri yang lebih besar yang masih tersisa. Apa yang sebenarnya terjadi di hari-hari terakhir Jean dan Betsy? Selama bertahun-tahun, mereka telah memilih mengasingkan diri daripada menjadi bintang, mundur dari sorotan publik dan menjalani hidup dengan kesendirian yang tenang. Namun, pada akhirnya, apakah pengasingan itu yang menentukan nasib mereka? Rumah yang terkunci, anjing yang hilang, dan keheningan yang berlangsung terlalu lama. Apakah ini hanya kecelakaan tragis atau ada tanda-tanda peringatan yang tidak disadari oleh siapapun? Hari-hari terakhir Gene Hackman. Gene Hackman, nama yang mendefinisikan keunggulan Hollywood selama beberapa dekade. Lahir di tahun 1930 di San Bernardino, California. Dari peran-peran yang membuka jalan hingga penampilannya yang legendaris dalam film-film seperti The French Connection, Unforgiven, dan The Royal Tenenbaums, dia membangun reputasi sebagai salah satu aktor paling berbakat dan dihormati di industri film. Karirnya yang luar biasa selama lebih dari 50 tahun membuatnya meraih 2 Academy Awards dan mengukuhkan statusnya sebagai ikon sinematik. Namun terlepas dari kesuksesannya, Hackman dan istrinya, Betsy Arakawa, membuat keputusan yang sulit dilakukan oleh banyak bintang Hollywood mereka menjauh dari sorotan. Pensiunnya mereka bukan hanya tentang meninggalkan industri film, namun juga tentang mendapatkan kembali privasi mereka. Mereka menemukan kedamaian itu di Santa Fe, New Mexico, sebuah tempat di mana mereka dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar mereka sukai. Hackman mengabdikan dirinya untuk menulis dan melukis. Sementara itu, Arakawa terus mengejar minatnya di dunia musik. Bersama-sama, mereka menjalani kehidupan yang tenang dan menyendiri, jauh dari sorotan kamera dan lampu sorot Hollywood. Di tahun-tahun terakhir mereka, pasangan ini menjadi lebih tertutup. Teman dan tetangga dilaporkan mengatakan kepada New York Times bahwa mereka semakin jarang terlihat, terutama setelah pandemi COVID-19. Arakawa melakukan segala tindakan pencegahan untuk melindungi kesehatan Hackman. Dia sering terlihat mengenakan masker di depan umum, dan di tanggal 11 Februari, rekaman keamanan dilaporkan menunjukkan dia sedang menjalankan tugas-tugasnya mampir ke toko kelontong, apotek, dan toko makanan hewan sebelum pulang ke rumah sekitar pukul 17:15. Itu adalah terakhir kalinya orang melihat atau mendengar kabar darinya. Pihak berwenang kemudian menyatakan bahwa dia berhenti memeriksa emailnya malam itu dan tidak ada komunikasi lebih lanjut yang tercatat. Apa yang terjadi setelah itu masih menjadi misteri. Para penyelidik melaporkan tidak menemukan tanda-tanda bahwa ada orang yang merawat Hackman saat dia tidak ada. Menurut kantor sheriff, tidak ada makanan di dalam perutnya, menunjukkan bahwa dia belum makan selama beberapa waktu. Ini adalah akhir yang tragis bagi seorang pria yang pernah menjalani kehidupan yang dinamis dan sukses. Setelah pernikahan pertamanya berakhir, Hackman pindah ke Santa Fe di akhir tahun 1980 dan jatuh cinta pada lingkungan dan budaya artistik kota tersebut. Saat itu dia telah memenangkan Academy Award untuk The French Connection dan kemudian membawa pulang satu lagi untuk Unforgiven. Bahkan di tahun-tahun terakhirnya, Santa Fe tetap istimewa baginya. Fotografer Mark Royce dilaporkan mengatakan kepada Fox News bahwa Hackman tertarik pada keindahan kota ini dan menemukan kenyamanan dalam suasananya yang damai. Meskipun dia tertutup, Royce percaya bahwa Hackman benar-benar mencintai daerah tersebut dan merasa betah di sana. Hubungannya dengan Arakawa dimulai dengan cara yang tidak terduga. Dia adalah seorang pianis klasik dari Hawaii yang sedang bekerja paruh waktu di sebuah pusat kebugaran di Los Angeles saat bertemu dengannya. Ketika Hackman lupa membawa kartu masuknya, Arakawa menolak untuk mengizinkannya masuk. Momen kecil itu mengarah pada ikatan yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Meskipun mereka memiliki perbedaan usia 30 tahun, namun bagi mereka yang mengenal mereka, perbedaan usia tidak pernah menjadi masalah. Seorang teman,
Susan Contreras dilaporkan mengatakan kepada New York Times bahwa keduanya tampak sangat setara dalam hubungan mereka dan bahwa Arakawa memiliki kepribadian yang kuat dan mandiri. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Hackman menurun. Stuart Ashman yang pernah bertemu dengannya di akhir tahun 1990-an saat bekerja di sebuah komite di Georgia O'Keeffe Museum dilaporkan mengatakan kepada Fox News bahwa Hackman secara alami mulai melambat, seperti yang diharapkan untuk orang seusianya. Setelah COVID-19, dia menjadi lebih tertutup, mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk melindungi dirinya sendiri. Bagi seorang pria yang telah menghabiskan hidupnya di depan layar, babak terakhirnya sangat memilukan. Namun, dalam banyak hal, itulah yang dia dan Arakawa inginkan, kehidupan yang jauh dari kekacauan, di mana mereka bisa bersama, jauh dari dunia yang pernah mengenal namanya. Seorang teman lain yang sangat mengenal pasangan ini membagikan teori mereka tentang apa yang mungkin menyebabkan kematian Jean dan Betsy. Tom Allen, mitra bisnis dan teman dekat Hackman selama lebih dari 20 tahun, percaya bahwa privasi mereka yang ekstrim mungkin telah merugikan mereka pada akhirnya. Menurutnya, dia tidak berpikir Betsy mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumah, terutama dalam 6 bulan terakhir. Dia menunjukkan bahwa Jean secara fisik sedang berjuang, dan dengan tubuh Betsy yang begitu mungil, dia akan kesulitan menolongnya jika dia jatuh. Allen juga berpendapat bahwa Betsy sangat fokus untuk melindungi Jean, sehingga dia membuatnya benar-benar terisolasi. Meskipun kekayaan mereka yang sangat besar, dilaporkan sekitar 80 juta dolar, berarti mereka dapat dengan mudah membeli perawatan 24 jam. Dia percaya bahwa istrinya bertekad untuk merawatnya sendirian, melakukan semuanya sendiri. Namun pada akhirnya, dia berspekulasi bahwa komitmennya yang tanpa henti terhadap privasi mungkin tidak membantu seperti yang dia harapkan. Dia tidak pernah berharap untuk pergi lebih dulu, dan ketika dia melakukannya, tidak ada jaring pengaman yang tersedia. Menurut Allen, keputusan Betsy untuk memikul beban sendirian mungkin merupakan kesalahan fatal yang membuat mereka berdua kehilangan nyawa. Di sisi lain, keluarga Jane Hackman melihat Betsy sebagai pengasuh yang terbaik untuknya. Putrinya, Leslie, dilaporkan mengatakan bahwa Betsy selalu merawat Jean dengan baik dan selalu memperhatikan kesehatannya. Ia menyatakan penghargaannya atas semua yang telah dilakukan Betsy dan mengakui bahwa kepergiannya sangat menyedihkan. Putri Jane Hackman, Leslie Ann Hackman, berbicara kepada The Daily Mail setelah kepergian ayahnya dan menyatakan bahwa terlepas dari usianya, ia memiliki kondisi fisik yang sangat baik. Leslie juga mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda masalah kesehatan yang mengarah pada kematiannya, yang membuat keadaan semakin membingungkan. Dia berspekulasi bahwa kebocoran gas atau keracunan karbon monoksida mungkin telah berperan, karena tidak ada hal lain yang dapat menjelaskan apa yang telah terjadi. Dia juga menyebutkan bahwa ayahnya tetap aktif, berlatih pilates dan yoga beberapa kali seminggu. Menurutnya, dia tidak menjalani operasi besar apapun dalam beberapa bulan sebelum kematiannya dan tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa, yang memperkuat keyakinannya bahwa kesehatannya stabil. Leslie mengakui bahwa ia tidak bertemu atau berbicara dengan ayahnya atau Betsy selama beberapa bulan, karena ia tinggal ratusan mil jauhnya di California. Namun, ia bersikeras bahwa ia tetap dekat dengannya dan tidak ada indikasi adanya masalah. Dia dilaporkan menggambarkan hubungan mereka sebagai hubungan yang kuat, mengatakan bahwa meskipun terpisah jarak, semuanya berjalan normal dan tidak ada yang mengkhawatirkan saat terakhir kali mereka berbicara. Setelah penyelidikan penuh atas kematian mereka, para ahli menetapkan bahwa penilaian sebelumnya terhadap kesehatan Hackman tidak akurat, bertentangan dengan klaim bahwa dia berada dalam kondisi yang baik. Kepala penyelidik medis Dr. Heather Jarrell menyimpulkan bahwa dia sebenarnya berada dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk. Melihat semua yang terjadi, satu hal menjadi jelas: Jean Hackman memiliki 3 orang anak, namun tidak ada satupun dari mereka yang terlibat aktif dalam kehidupannya. Leslie bersikeras bahwa dia dekat dengan ayahnya, namun dia mengakui bahwa dia tidak berbicara dengannya dalam beberapa bulan. Jika memang benar demikian, bukankah dia akan tahu tentang kesehatannya yang menurun? Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk menyebutnya. Seorang pengguna Reddit menyimpulkannya dengan sempurna dengan komentar yang menyindir, "Saya yakin mereka akan hadir saat pembacaan surat wasiat dan warisan." Ternyata orang itu tidak salah. Setelah bertahun-tahun terpisah jarak, anak-anak Jean tiba-tiba muncul kembali. Tetapi Jean telah meninggalkan hadiah perpisahan yang tak terduga bagi mereka. Saat ini ada ketidakpastian mengenai nasib kekayaan Jean Hackman yang terkenal senilai 80 juta dolar setelah diketahui bahwa ia meninggalkan seluruh harta warisannya kepada mendiang istrinya, Betsy Arakawa. Laporan mengungkapkan bahwa ia telah membuat surat wasiat tahun 1955 yang menyebutkan Betsy Arakawa sebagai satu-satunya penerima warisan. Ketiga anaknya, Christopher, Leslie, dan Elizabeth, sama sekali tidak disebutkan. Yang lebih menarik lagi, surat wasiat Arakawa sendiri berisi klausul yang mengubah segalanya. Dia telah mewariskan sebagian
sebagian besar asetnya kepada Hackman. Tetapi jika mereka meninggal dalam waktu 90 hari satu sama lain, maka secara hukum akan dianggap sebagai kematian yang terjadi secara bersamaan. Dan dalam kasus itu, setiap bagian terakhir dari hartanya akan disumbangkan untuk amal. Tidak ada warisan, tidak ada kekayaan, hanya sebuah warisan yang berbicara lebih keras daripada kata-kata terakhir. Tapi ceritanya tidak berakhir di situ. Laporan muncul bahwa putra Hackman, Christopher, telah menyewa Andrew M. Katzenstein, seorang pengacara perwalian dan warisan terkenal di California. Langkah ini sangat menunjukkan bahwa dia tidak berencana untuk pergi dengan tangan kosong. Ia bersiap-siap untuk perlawanan hukum. Pertanyaannya sekarang bukan hanya tentang apa yang ditinggalkan, tetapi apakah anak-anak Hackman akan berjuang untuk mendapatkan bagian dari kekayaan yang telah mereka hilangkan. Saat drama ruang sidang berlangsung, pertarungan yang sebenarnya bukan hanya tentang kekayaan Gene Hackman ini tentang kebenaran itu sendiri. Sementara para pengacara sibuk menyiapkan argumen mereka, internet justru membentuk kasus versinya sendiri, lengkap dengan berbagai teori liar yang bermunculan satu persatu. Beberapa orang mempertanyakan waktu kematian mereka, yang lain bertanya-tanya apakah obsesi pasangan ini terhadap privasi menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih jahat. Apakah ini hanya akhir yang tragis dari kehidupan yang tenang, atau ada bagian yang hilang yang mengubah segalanya? Satu hal yang pasti, ini bukan hanya cerita tentang warisan atau isolasi. Ini menggambarkan saat seorang legenda menghilang dari sorotan, namun dunia tak membiarkannya beristirahat dengan tenang. Spekulasi dan teori tentang kematiannya. Begitu berita kematian Gene Hackman dan istrinya tersebar di internet, para penggemar teori konspirasi tidak membuang waktu untuk segera menanggapinya. Spekulasi menyebar seperti api, dengan teori-teori mulai dari yang aneh hingga yang benar-benar mengerikan. Salah satu teori yang paling mencolok di platform X menyatakan bahwa Betsy telah membius dan membunuh Hackman hanya untuk membuat keadaan menjadi tidak terduga. Menurut teori ini, dia kemudian menelan pil yang sama dan secara tragis anjing mereka juga ikut terlibat entah bagaimana. Hewan itu secara tidak sengaja menelan obat tersebut dan mengalami nasib serupa. Ini adalah klaim yang liar, tetapi di era internet tidak ada teori yang terlalu aneh agar menjadi pusat perhatian. Tentu saja, tidak semua orang mempercayainya. Seorang komentator dengan cepat menutupnya dengan menunjukkan hal yang sudah jelas, anjing tidak bisa mengeluarkan pil dengan sendirinya. Pil itu harus disembunyikan di dalam keju atau daging. Jadi tidak, anjing tidak akan melakukannya. Tapi kemudian mereka menambahkan twist mereka sendiri, berpendapat bahwa mungkin anjing itu bukan hanya korban. Mungkin anjing itu adalah anjing pelindung, dan itulah sebabnya ia akhirnya mati. Dan begitu saja, internet memiliki sudut pandang baru yang membuat orang terobsesi. Teori liar lain yang muncul adalah dari aktor Hollywood Randy Quaid yang dengan berani mengklaim bahwa Gene Hackman dan istrinya, Betsy Arakawa, dibunuh seperti yang ia yakini terjadi pada Heath Ledger. Dalam film X, Quaid bersikeras bahwa pasangan tersebut adalah korban kejahatan yang direkayasa, menuduh para bajingan yang mendalangi kematian mereka. Dia dilaporkan mendesak orang-orang untuk berhenti mengenang film-film Hackman dengan alasan bahwa nostalgia media tidak lebih dari sekadar pengalih perhatian sebuah taktik dalam kata-katanya yang memungkinkan para pembunuh yang sebenarnya lolos. Quaid tidak berhenti sampai di situ. Dalam sebuah postingan berikutnya, ia melangkah lebih jauh lagi dengan menyatakan bahwa ia harus dijadikan agen FBI khusus untuk menyelidiki apa yang ia sebut sebagai pembunuhan Hollywood, bahkan mengklaim bahwa ia telah memiliki petunjuk mengenai siapa dalang di balik kematian Hackman. Tentu saja dia tidak memberikan rincian yang sebenarnya untuk mendukung klaimnya. Bagi mereka yang mengenal Randy Quaid, semua ini tidak terlalu mengejutkan. Aktor ini yang juga merupakan kakak dari Dennis Quaid memiliki sejarah panjang dalam membuat pernyataan yang aneh dan seringkali menyelami teori konspirasi Hollywood. Pernyataannya tentang Heath Ledger hanya menambah drama. Ledger yang dikenal karena perannya dalam The Dark Knight ditemukan tidak responsif di apartemennya di tahun 2008. Pada saat itu, pihak berwenang menyatakan bahwa kematiannya tidak disengaja yang disebabkan oleh campuran obat resep yang mematikan. Terlepas dari penjelasan resmi seputar kematian Ledger dan Hackman, spekulasi di internet terus berkembang. Namun, tidak semua orang terhibur dengan teori-teori ini. Sebuah sumber dilaporkan mengatakan kepada The Mirror bahwa konspirasi ini tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga sangat mengecewakan
bagi keluarga. Menurut mereka, penegak hukum telah menjelaskan bahwa tidak ada tanda-tanda kecurangan atau trauma tumpul, dan satu-satunya yang tersisa untuk menentukan adalah laporan toksikologi. Dan saat-saat terakhir pasangan tersebut, mereka menekankan bahwa polisi telah bersikap transparan selama penyelidikan, membuat spekulasi liar menjadi tidak perlu dan menyedihkan bagi mereka yang berduka. Namun di era media sosial, begitu internet menangkap sebuah teori, hampir tidak mungkin untuk melepaskannya. Jadi ketika laporan resmi perlahan-lahan mengumpulkan kebenaran, satu hal yang pasti orang akan terus mencari kisah yang lebih gelap dan tersembunyi. Apakah itu ada atau tidak? Itu adalah misteri yang sama sekali berbeda. Menanggapi klaim liar Randy, orang-orang tidak membuang waktu untuk membedah teorinya. Seseorang berpendapat bahwa meskipun kematian itu adalah bunuh diri, belum tentu bisa dianggap sebagai bentuk kecurangan. Sementara yang lain menanggapinya dengan cara yang lebih santai, mengingatkan bahwa anjing tidak mungkin melakukan bunuh diri. Dan begitu saja, internet melakukan hal yang terbaik, mengambil teori liar dan menyebarkannya ke segala arah. Sementara yang lain memberikan teori tentang bagaimana pasangan itu meninggal. Ahli teori lain merasa waktu kematian mereka terkait dengan sesuatu yang lebih menyeramkan. Pengguna media sosial mengaitkan kematian Hackman dan istrinya dengan perilisan berkas-berkas Jeffrey Epstein. Hal ini terjadi setelah Jaksa Agung Pam Bondi mengkonfirmasi bahwa beberapa dokumen tentang dugaan daftar klien, pelaku perdagangan seks, dan catatan lainnya akan dirilis. Alex bukanlah satu-satunya yang tidak setuju dengan teori ini, karena sebuah komentar di X berbunyi, "Bro, dia berusia 95 tahun, dan Anda mengatakan bahwa dia mencoba melakukan ini dan itu dengan daftar Epstein dan melangkah lebih maju? Bro, dia lebih fokus bangun tidur dengan selamat tiap pagi. Saya yakin dia tidak berpikir terlalu jauh ke depan." Teori lain muncul setelah polisi menolak untuk merilis rekaman rumah tersebut, memicu spekulasi bahwa mereka menyembunyikan penemuan yang mengejutkan. Seorang pengguna di X merinci apa yang diduga ditemukan di dalam rumah pasangan tersebut. "Pernahkah Anda mendengar tentang terowongan di bawah rumah Gene Hackman? Saya menonton sebuah laporan di YouTube di mana FBI menggeledah rumahnya dan secara tidak sengaja menemukan sebuah pintu masuk. Di dalamnya, mereka menemukan buku catatan tulisan tangan yang aneh yang berisi catatan tentang pertemuan rahasia dan hal-hal aneh lainnya. Tulisan lain berbunyi, 'Selamat datang di mimpi buruk yaitu Hollywood. Ada terowongan di seluruh underground. Begitulah cara mereka mengangkut anak-anak. Infonya ada di luar sana jika Anda melihatnya. Waspadalah, ini tidak indah.'" Sekali lagi, komentar lain mencoba mendorong gagasan bahwa Gene Hackman memiliki hubungan dengan Epstein. Namun pada akhirnya, itu semua hanyalah spekulasi asumsi yang menumpuk tanpa bukti nyata. Sementara itu, keponakan Hackman, Tim Hackman, dan anggota keluarga lainnya menolak untuk menghibur teori negatif apapun seputar kematiannya. Sementara spekulasi terus bergulir, Tim telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan mengambil kesimpulan apapun. Dia dilaporkan mengatakan kepada US Weekly bahwa mereka sedang menunggu laporan toksikologi yang dia yakini akan mengungkapkan kebenaran. Ia mengakui banyaknya teori yang beredar, namun ia mengatakan bahwa ia tidak tertarik dengan spekulasi, terutama yang mengarah ke hal yang negatif. Untuk saat ini, katanya, keluarga ingin fokus untuk menjaga agar segala sesuatunya tetap positif. Namun, ia mengakui bahwa deskripsi jenazah Jane dan Betsy telah meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dia menjelaskan bahwa meskipun pamannya berusia 95 tahun dan pada usia di mana kematian bukanlah hal yang tak terduga, keadaan di sekitarnya telah mengubah cara pandang mereka. Dia menggambarkannya sebagai perubahan besar yang membuat mereka terguncang. Menyusul berita duka ini, keluarga Hackman merilis sebuah pernyataan singkat yang mengungkapkan kesedihan mereka. Mereka dilaporkan mengatakan bahwa meskipun dunia mengagumi Gene karena karir aktingnya yang legendaris, bagi mereka dia hanyalah ayah dan kakek. Mereka berbagi bahwa mereka akan sangat merindukannya dan sangat sedih atas kehilangannya. Namun di luar keterkejutan dan kesedihan, keluarga kini menghadapi dilema yang tak terduga bagaimana menangani pengaturan pemakaman dengan benar. Dengan jarak usia 30 tahun antara Hackman dan Arakawa, semua orang selalu berasumsi bahwa Gene akan meninggal terlebih dahulu. Karena itu, Tim mengungkapkan bahwa keluarga telah menyerahkan perencanaan pemakaman sepenuhnya ke tangan Betsy karena dia telah menjadi pengasuh dan mengelola sebagian besar aspek kehidupannya di tahun-tahun terakhirnya. Dia menjelaskan dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan The Daily Mail bahwa keluarga selalu berasumsi bahwa ketika Gene meninggal dunia, mereka akan mengikuti rencana apapun yang telah dibuat oleh Betsy. Sekarang, dengan meninggalnya Betsy yang tiba-tiba, semuanya menjadi tidak pasti. Tim mengakui bahwa kejadian yang tidak terduga ini telah membuat keluarga berada dalam posisi yang sulit. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa langkah selanjutnya, namun berasumsi bahwa salah satu anak Gene mungkin akan turun tangan untuk menanganinya. Pada akhirnya, misteri seputar kematian Gene Hackman dan Betsy Arakawa menjadi lebih dari sekedar kehilangan yang tragis
tragis ini telah berkembang menjadi sebuah tontonan dunia maya. Namun, sementara dunia maya memperdebatkan terowongan tersembunyi dan daftar klien rahasia, keluarga Hackman justru menanggung beban yang sesungguhnya duka cita, pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, dan sekarang, mimpi buruk hukum dan logistik yang tak terduga. Dunia mungkin akan segera mendapatkan jawabannya. Namun, dalam sebuah kasus yang penuh dengan spekulasi, klaim yang ditutup-tutupi, dan putaran yang sensasional, satu hal yang pasti tidak peduli apapun kebenarannya, tidak semua orang akan mempercayainya. Jika Anda menikmati menonton video ini, silakan klik salah satu video di layar Anda untuk melihat video menarik lainnya.